الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله القوي المتين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رحمة للعالمين اللهم فصل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تمسك بالدين واهتداه لهديه المبين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin sekalian rahimakumullah. Penanggalan Islam dimulai dari bulan Muharram. Orang-orang tua kita nyebutnya bulan Suro. Karena di dalam bulan Muharram ada sejarah yang sangat panjang tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Muharram tanggal 10 yang dikenal dengan bahasa Arabnya Ashura. Orang-orang tua kita nyebutnya bulan Suro. Bulan Safar, orang tua kita nyebutnya bulan Bala, karena di bulan Safar banyak diberikan oleh Allah ujian-ujian. Saking kentalnya dengan banyak ujian yang Allah berikan, sampai orang-orang tua kita nggak mau menikahkan anaknya di bulan Bala. Takut kena ujian. Setelah bulan Bala, bulan Maulud, karena pada bulan Rabiul Awal lahirlah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya dan seterusnya. Kami sekedar mengangkat tema kebesaran Allah di bulan Muharram tanggal 10 yang kemudian baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak menceritakan, dan ada banyak di berbagai referensi, baik ada di dalam tafsir, hadis maupun beberapa hikayah yang ada dalam kisah para nabi. Satu di antaranya yang paling terkesan adalah bagaimana dipertemukannya Nabi Adam alaihissalam dengan Siti Hawa setelah beratus-ratus tahun ada dalam pembuangan dari surga menuju bumi, dan itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Dua sosok manusia, Adam dan Hawa, diturunkan karena mendapatinya dalam keadaan maksiat dari apa yang dilarangnya, kemudian dilakukannya, yaitu dilarang memakan buah yang ada di dalam surga yang orang-orang tua kita mengenal dengan nama buah huldi. Itu tuh sebetulnya bukan buah huldi, namanya cukup hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Kamu jangan dekati buah pohon itu, karena kamu akan jadi orang yang zalim. Iblisnya merayu, menggoda tentang buah itu, dikasih tahu nggak nama buah itu? Nggak tahu. Itu nama buah namanya huldi, yang artinya kekal. Justru Allah menguji kamu jadi orang yang cerdas, tapi jadi orang yang bodoh.
Kalau kamu mengikuti Allah untuk tidak makan buah huldi, berarti kamu nanti di surganya cuman sementara, nanti kamu akan diturunkan ke bumi. Saya cuman sayang aja sama kamu, ini buah namanya huldi yang artinya buah kekekalan. Silakan makan. Betot-betotan antara Siti Hawa dan Nabi Adam, cerita singkat, makanlah dua-duanya, dan kemudian cerita singkat lagi, dua hamba Allah yang satu, iblis yang satu, manusia diturunkan dua-duanya ke bumi. Dua-duanya dalam keadaan terlaknat, hanya saja terlaknatnya Nabi Adam dan Siti Hawa disebabkan karena tipu daya, sementara terlaknatnya iblis disebabkan karena kesombongan dan kecongkakannya. Maka kemudian Adam dan Hawa turun ke bumi dibekali oleh Allah. Iblis tidak dibekali Allah. Dibekali apa Adam dan Hawa? Dibekali doa, supaya nanti ada pertobatan dari keduanya dan dikabul oleh Allah. Doanya adalah Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah berbuat zolim. Kalau Engkau tidak mengampuni kami dan Engkau tidak menyayangi kami, pastilah kami akan digolongkan dalam golongan orang-orang yang tersesat. Tergolongkan orang-orang yang merugi, digolongkan orang-orang yang ada dalam merana yang tidak berkunjung habis. Dan itu dalam sejarah ada yang mengatakan 150 tahun, bahkan ada yang mengatakan 400 tahun, karena umurnya Nabi Adam itu sampai 1050 tahun. Doanya dikabul dan dipertemukan di saat usianya sudah hampir 500 tahun. Dosanya satu, jangan makan buah terlarang, dimakan. Bagaimana dengan dosa orang-orang sekarang? Minum minuman keras, obat-obat terlarang, berbuat zina, berjudi, menipu orang, memasukkan barang, menjual sesuatu yang tidak ada pada spek yang ada pada fotonya dan lain sebagainya. Maka pantas kalau nanti di padang mahsyar banyak orang yang merugi lantaran amal ibadahnya jauh lebih timpang daripada dosa dan kezolimannya. Itu yang digambarkan pada ayat Al-Quran. Fa'amma man saqulat mawazinu fahuwa fi syatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Ama adraka ma hiyah narun hamiyah. Jadi timbangan berat yang baiknya mendapatkan rahmat, ampunan dan syafaat Rasul masuk surga, yang timbangan ringan baiknya maka Allah tidak turunkan rahmat, Rasulullah tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat dan masuklah ke dalam neraka. Salat, zakat, santunan anak yatim, santunan anak yatim. Tapi kalau dalam kehidupannya seringkali menganggap enteng perbuatan dosa yang Allah larang untuk kita perbuat dan tidak segera bertobat sampai ujung akhir hayat tidak menemukan pintu tobat, maka Allah janjikan orang-orang itu akan masuk ke dalam neraka terlebih dahulu. Itu contoh perbedaan bagaimana antara Nabi Adam,
Siti Hawa dan iblis yang turun dari surga atas laknatnya, Nabi Adam dan Siti Hawa diberkahi oleh Allah dan diterima tobatnya walaupun perjuangannya panjang sampai ratusan tahun. Tapi Allah berikan rahmat, dan untuk kita sebagai umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sering-seringlah kita mohon kepada Allah rahmat dan hidayah taufik. Doa yang kelihatan enteng yang ada di dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana, ya Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan engkau tutup hati kami, jangan engkau palingkan hati kami pada kesesatan. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau beri kami petunjuk. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan karuniakan untuk kami rahmatmu. Innaka antal wahhab, sungguhnya engkau maha pemberi rahmat. Itu doanya kelihatan familiar, ada dalam Al-Quran, tapi bobot doa itu sangat luar biasa. Karena ada orang yang digelapkan mata hatinya oleh iblis lantaran kecintaan terhadap dunianya, sampai melebihi batas kecintaan kepada Allahnya, lantaran jadi penguasa, lantaran jadi pengusaha, lantaran jadi orang yang sering dielu-elukan dan dibangga-banggakan di masyarakat yang sangat luas. Mereka berlaku zalim dengan segala kesombongan dan kedurhakaannya kepada Allah, maka Allah tutup hatinya setelah dibuka hidayah pada awal mula dalam keadaan kondisi baik. Itu gambaran la tuzigh qulubana, jangan kau tutup hati kami, jangan kau palingkan hati kami dari kebenaran. Karena dunia itu seringkali menutup mata hati akhiratnya, dan cahayanya redup dan mati cahayanya. Itu yang disebut gelap mata hatinya. Maka oleh karena itu, iblis seringkali juga mengingatkan kepada teman-temannya, kepada anak cucunya untuk terus menggedor hati orang yang beriman. Ditinggalkannya orang-orang yang zalim, ditinggalkannya orang-orang musyrik, ditinggalkannya orang-orang kafir. Karena orang-orang zalim, orang-orang musyrik, dan orang-orang kafir sudah menjadi perangkatnya iblis laknatullah. Dan nanti iblis itu kan berkata di padang mahsyar, wa qala asyaitanu lamma qudiya al-amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'atukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusyrikikum wa ma antum bimusyrikhi inni kafartu bima asyraktumuni min qabl innal zalimina lahum adzabun alim. Lantang berdiri di depan orang-orang yang durhaka, yang diseret pada saat di dunianya digoda, berkata saat putusan masuk neraka orang-orang yang ada dalam kezaliman atas rekayasa iblis itu, sesungguhnya Allah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Itu kata iblis. Dan aku pun memberikan janji kepadamu dengan bisikannya, tetapi aku menyalahi janjinya. Kamu jangan mencerca aku, tapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak bisa menolong kamu, dan kamu pun tidak bisa menolong aku. Sejak dahulu aku tidak pernah membenarkan engkau mensekutukan Allah dengan aku. Baru pada teriak, pada nangis, pada itu gambaran yang ada dalam Al-Quran. Kita imani semua dan kita renungi. Dan di antara kebesaran Allah di bulan Muharram tanggal 10 itu diangkatnya tobat Nabi Adam, diangkatnya, diselamatkannya Nabi Ibrahim alaihissalam dari api Raja Namrud. Apinya besar, menggunung, dilempar, diikat,
Bersamaan dengan dilemparkannya Nabi Ibrahim ke dalam api, Allah berfirman, ya narukuni bardau wa salaman ala Ibrahim. Wahai apiku, dinginlah dan selamatkanlah Ibrahim. Cukup dengan kata yang ada dalam Al-Quran seperti itu firman Allah, maka Ibrahim dijaga oleh api yang bergejolak, yang panasnya luar biasa. Bagi orang-orang yang menonton bersorak-sorai, dianggap Ibrahim sudah angus. Begitu api padam dan arang sudah tidak kelihatan menyala, begitu dikais-kais api yang sudah tidak panas itu, maka muncullah Ibrahim dalam keadaan utuh, bajunya utuh, badan, rambut, dan kukunya. Itu dalam sejarah terjadi pada tanggal 10 bulan Muharram yang disebut Asyura. Ada Nabi Yusuf keluar dari penjara atas fitnah. Ada sejarah Nabi Yunus keluar dari perut ikan hiu. Ada sejarah Nabi Musa diselamatkan dari kepungan Fir'aun beserta bala tentaranya dan ditenggelamkannya Fir'aun dan bala tentaranya. Itu semua terjadi pada tanggal 10 bulan Muharram dan banyak lagi sejarah-sejarah yang lain. Intinya, kalau Allah campur tangan dengan segala kebesarannya, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin, termasuk bagian dari kehidupan kita. Jangan berputus asa, jangan hidup dalam keadaan galau dan sengsara, tapi teruslah mengingat Allah dengan ketetapannya dan mohonlah kepada Allah untuk diberikan kebesarannya dan kebenaran hatinya kita untuk selalu ada dalam ketetapan itu dan sabar kuat untuk memohon kepada Allah diluruskan jalannya. Dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan oleh Allah untuk membawa hidayah dan taufiknya, dan selalu ada dalam kecintaan kepada Allah melebihi cintanya kepada dunia dan seisinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Bismillah. Alhamdulillah khaliqil anam hakimul hukam وجاعل النور والظلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بشرائع الإسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام أما بعد ويا عباد الله اتقوا الله تعالى فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وحذر واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ولا بقية الصحابة والتابعين والتابعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين
وانصر عن ساكره إلى يوم الدين ووسع على عبادك المقلين أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الذي يذكركم واسألوه على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر.